Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah pengurus Masjid Nurul Khairat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, karena berkat ridhonya kita masih diberikan umur, masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, bisa membuka mata kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kita untuk thalabul ilmi bersama-sama. Maka semua ini adalah bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan tolab kita, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hajatkan, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid Nurul Khairat beserta jajarannya, para asatid, para imam, para muazzin, para donatur, juga para jamaah yang terus memakmurkan masjid. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan pekerjaan dan usahanya, wabil khusus keberkahan keluarganya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hari ini harusnya membahas tentang masalah syahadat, tapi saya pending dulu di bulan depan insyaallah, karena ini momentum
bulan Muharram yang sama-sama kita ketahui dari sejarah adalah di mana titik hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka momentum ini jangan sampai kita lupakan. Momentum ini jangan sampai kita tidak pahami apa makna Muharram, apa makna hijrah. Karena dari sini nantinya kita akan memasuki bulan-bulan yang dimana untuk mengaplikasikan hijrah kita. Nanti ada bulan Maulid, di mana bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkenal di Depok itu adalah satu kota yang mengadakan paling banyak maulid, 1000 maulid terkenalnya kan. Maka kenapa gaung maulid itu sangat hebat, sangat luar biasa? Karena kecintaan umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, konteks ini kita persiapkan dari Muharram. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita yang menganggap maulid ini, maulidan ini ya adalah sesuatu yang sesat. Ya, maka kita bahas pada kesempatan di subuh kali ini apa makna tentang hijrah dan apa yang harus kita persiapkan ketika kita meniatkan untuk berhijrah. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama, kenapa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Ini pertanyaan. Kenapa Rasulullah mesti pindah dari tempat kelahirannya ke tempat yang baru? Ya, kalau di Indonesia ada salah satu kota yang mana warganya atau orang-orang yang tinggal di kampung itu diwajibkan seperti adat tradisi. Kan ada istilah al-adatu muhkamat. Tradisi ini bisa menjadi hukum bagi satu tempat. Ada di daerah Banten, saya juga kebetulan ya titisan dari Banten. Saya pernah nginap 1 minggu di satu tempat di Banten. Saat itu masih belum ada lampu, sekitar tahun 2001 2002. Itu tempatnya masih naik ke atas gunung, jalan kaki kita 1,5 jam karena tidak ada motor yang bisa masuk ke sana. Sampai sana tidak ada lampu. Tradisi di sana itu ketika ada yang meninggal dunia, maka orang yang meninggal itu mesti punya kemampuan ekonomi untuk melaksanakan pemakaman, sholat jenazah. Ya mungkin masih ada yang seperti itu sekarang ya, karena adat kebiasaan dari kampung itu. Kebetulan saya nginap di sana di tempat murid saya, lalu saya diminta untuk memimpin. Ketika saya memimpin sholat jenazah, malamnya kita mimpin tahlilan. Itu ketika sehabis sholat, semua yang sholat dikasih daging mentah gitu ya, daging sapi. Ternyata memang yang punya yang meninggal dunia keluarganya itu memotong sapi dadakan saat itu. Padahal yang meninggal rumahnya itu gubuk. Jadi ternyata minjem uangnya untuk beli sapi, untuk menguburkan, memakamkan, menyolatkan daripada kakeknya yang meninggal dunia. Dan tradisi itu mungkin sampai saat ini masih ada ya. Bahkan yang ikut tahlilan dikasih amplop satu-satu. Kalau orang ada niatnya sedekah nggak masalah, tapi nggak ada dipaksakan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, itu terjadi kenapa? Karena ada kebiasaan. Kalau nggak dilakuin diomongin sama orang kan gitu. Jadi kadang adat itu seperti itu. Nah, di Mekah, walaupun Rasulullah SAW orang yang terkenal jujur, nggak pernah bohong, maka disebut Al-Amin Rasul. Jadi ketika menyampaikan sesuatu, orang tuh percaya Muhammad nggak akan bohong gitu. Tapi karena adat tradisinya di Mekah itu memang sudah menganut ya hukum untuk menyembah kepada sesembahan yang mereka sembah,
Maka ketika ada orang yang membawa misi merubah sesembahan itu, maka dia mengatakan sudah mau merubah adat kebiasaan kampung itu. Maka luar biasa Pak, kalau Bapak ingin merubah satu kampung, ya nggak usah satu kampung, kita merubah keluarga kita aja berat Pak ya. Kita merubah istri kita, membimbing anak kita, ini berat sekali. Dan perintahnya jelas Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga. Ya, ketika ada orang-orang yang berhasil menjadi pemimpin di satu kota, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden, RT, RW, tapi ternyata dia belum berhasil mengurus dan membina keluarganya, maka belum berhasil dia dianggap sebagai pemimpin. Ya, maka berat ujian. Nah, Rasulullah ini ketika berdakwah di Mekah menyampaikan agama Allah berat kali Pak. Ketika Rasulullah mau sholat ke masjid saja, ini sudah mulai ada nih, sudah mulai tertata. Ada orang-orang yang sahabat yang masuk Islam, walaupun awalnya sembunyi-sembunyi dakwahnya Rasul. Lalu pelan-pelan Rasul mulai memberitahukan ke khalayak ramai. Wah, hujatan, hinaan luar biasa. Rasul terkenal orang yang dipercaya. Tapi hati-hati Pak, sekarang banyak banget nih ya yang mengaku Rasul, mengaku punya agama baru, mengaku bisa WA-an dengan Jibril ya. Ini hati-hati Pak ya. Nanti dia bilang lagi, dulu juga Muhammad begitu ketika dakwah tidak dipercaya. Ya, Nabi Muhammad beda kan, sudah ada Quran. Kita sebagai umat Islam Khatamul Anbiya ya. Jadi penutup para nabi ya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengaku itu berarti orang sesat, jangan diikutin Pak. Nah, ini karena kita lemah kadang ya, iman lemah. Di Sukabumi itu tahun 2000 itu ada daerah Warung Kiara namanya, arah ke Pelabuhan Ratu. Saat itu saya masih kuliah, masih ngajar di 2 pesantren di Sukabumi. Itu kakak saya, kakak kandung saya kuliah juga di Al-Masuriyah Sukabumi. Ketika PKL, KKN atau PKL saat itu di Warung Kiara, saya pernah mampir ke sana. Ternyata di kampung itu Pak, itu kampung muslim, 100% muslim, ya 99,9% lah. Tapi saat itu kenapa mahasiswa dari Pondok Pesantren Al-Masuriyah ditugaskan untuk PKL atau KKN di sana? Karena hampir setengah lebih, sekitar 60% itu beralih menjadi murtad Pak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. 60% warganya. Karena apa Pak? Mending kalau misalkan dikasih mobil, rumah gitu ya, karena diberikan Indomie dan telur Pak, sama beras. Jadi misionaris mereka itu membagikan rutin beras, telur dan mie buat warga kampung di sana, dan mereka mau beralih keluar dari Islam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya kadal fakru ayyakuna kufran, itu hati-hati Pak. Kadang kefakiran bisa menimbulkan kita menjadi kufur, keluar dari Islam, menjadi kafir. Apa kafir itu? Tertutup. Karena sudah biasa diberi. Nah, ini tugas orang-orang kaya di Islam nih. Ya, jangan sampai ada yang seperti itu. Semakin kaya, hati-hati, ada hak orang-orang yang mesti diselamatkan jiwanya, mesti diselamatkan agamanya. Nah, ini pasti di satu tempat ada yang seperti ini. Nah, ini Rasulullah SAW dengan sahabat sudah sedemikian Pak, diteror dakwahnya. Rasul mau ke masjid dilempari kotoran, Rasul mau ke masjid diludahin, balik lagi ke rumah ganti baju ke masjid lagi. Itu begitu terus. Walaupun satu saat Rasul melihat kok nggak ada yang lemparin lagi, nggak ada yang ngeludahin lagi, ditanya sama Rasul, ternyata orangnya sakit.
Yang pertama ngejenguk Rasulullah. Padahal yang nyuruh pamannya Abu Jahal, nyuruh orang itu, oknum itu untuk melempari Rasul, belum menengok sama sekali ketika dia sakit. Rasul yang menengok pertama. Dan ketika ditengok Rasul, awalnya dia ketakutan, tapi setelah Rasulullah membawa bawaan dengan ramah, dengan santun, mendoakan dia agar sehat, maka orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu cara Rasulullah. Memang dakwah itu Pak dengan lemah lembut. Dalam Al-Quran apa? Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, ajaklah, berdakwahlah, syiarkanlah. Ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan ilmu hikmah. Apa itu ilmu hikmah? Ilmu pemahaman. Ilmu pemahaman, ilmu dari hati. Kalau mengajak, kalau dari hati, insya Allah nggak akan ada emosi. Kita contoh jamaah tabligh, ya, tahun 97 saya menjadi penerjemah bahasa Arab jamaah tabligh se-Asia pertama kali di Indonesia. Itu di Pondok Pesantren Al-Muhajir di Purwakarta. Karena kebetulan saya mengajar di pesantren bahasa Arab. Itu se-Asia. Saya tanya sama ulama dari Pakistan dan India, Syekh, saya penasaran kenapa para jamaah tabligh yang berangkat ke masjid 3 hari, 1 minggu, 40 hari, ada yang 4 bulan sampai ke luar negeri, dia nginep di masjid. Jangan salah Pak, kelihatannya mungkin bagi kita yang belum tahu, bawa buntelan, ya, terus pakaiannya juga terlihat tidak mewah, tidur di masjid, makan di masjid, kadang masak di masjid. Padahal mereka Pak, ada pengusaha yang mungkin punya harta ratusan miliar, ada dosen bahkan profesor yang ikutan jamaah tabligh, ada pejabat polisian, banyak kali Pak. Dan ketika dia berdakwah, ketika dia ikutan tabligh di masjid, nginep, kan tugas dia apa? Jamaah tabligh itu Pak, nginep di masjid, itu mengajak orang-orang sekitar masjid untuk ke masjid, sholat bareng. Itu bukan ingin menunjukkan dia lebih pintar daripada kita, lebih soleh dari kita, bukan. Jamaah tabligh itu diminta untuk tinggal di masjid itu seperti orang yang lagi sakit, suruh nginep di rumah sakit, suruh diinfus. Jadi kalau kita lagi sakit badan, kan kita suruh di rumah sakit dirawat tuh Pak, diinfus, nggak boleh keluar dari rumah sakit, nggak boleh keluar kamar karena takut kena virus apa segala macam. Nah, kita yang ikutan tabligh di masjid itu seperti lagi diinfus, tapi batinnya, hatinya, otaknya, pikirannya biar apa? Nggak emosi. Makanya nggak ngomongin politik di jamaah tabligh itu, tidak ngomongin perbedaan mazhab. Ketika tinggal misalkan di Masjid Nurul Khairat, di sini subuh kunut, ya ikutan kunut, gitu. Jadi ini misinya. Dan saya bilang kok sabar ketika ada profesor satu universitas ikutan bertablik, ketika dia mengajak orang, malah bukannya mau dibentak-bentak tuh profesor, saya ikut menemani. Apa jawabannya? Inilah ujian, mengingatkan dulu Rasulullah dan sahabat ketika berdakwah, bukan hanya dicaci, dimaki, tapi bahkan disiasati untuk dibunuh. Tuh, kita baru ditentang begitu. Ya, yang sulit itu berdakwah, mengajak orang dari luar ke dalam, Pak. Kalau kayak saya nih dakwah di dalam, ya bapaknya udah pada soleh insya Allah. Bapak ke masjid udah karena terpanggil hati bapak kepada Allah. Jadi ketika saya berdakwah di sini hanya menguatkan, bukan mengajarkan, bukan membimbing, hanya menguatkan. Karena bapak sudah diberikan hidayah oleh Allah. Tapi bagaimana yang di luar sana, Pak? Dan ini bukan tugasnya hanya dai. Setiap kita dai. Kuntum khairu ummah. Kata Allah nih, kalian mau nggak jadi umat terbaik? Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Bayangkan Pak, kita pengen dianggap sebagai umat, sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW.
tapi belum tentu ada jaminan kita dianggap sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan mengaku mah boleh-boleh saja. Kita mengaku kenal sama Presiden Jokowi, yang jadi masalah Jokowinya kenal sama kita. Itu. Kita kenal, kita menganggap kita ini hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Tapi apakah pertanyaan yang paling besar? Allah menganggap kita sebagai hambanya, Nabi Muhammad menganggap kita sebagai umatnya. Ini yang menjadikan kita sangat senang dianggap umat oleh Rasulullah SAW dan hamba Allah. Bahkan Allah mengingatkan, kalian mau nggak jadi umat terbaik? Udah umat tapi terbaik. Syaratnya apa Pak? 2. Ta'muruna kuntum khairu ummah ukhrijat, keluar. Tuh, ukhrijat, keluar dari rumah. Jadi jangan di rumah kalau pengen jadi umat terbaik. Ukhrijat, keluar dari rumah. Ngapain? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kebaikan. Ada kajian minggu subuh keempat. Bapak punya teman, punya tetangga yang nggak pernah ikut kajian. Yuk, kali-kali ikut kajian yuk. Kali-kali ikut sholat berjamaah di masjid yuk. Ngajak 2 orang, 3 orang, kanan kiri bapak, teman bapak. Kalau kita ngajak 10 orang, kalau secara marketing ya, itu masuk 1 udah standar. Kita ajak 10 orang, ikut 1, itu udah standar. Jadi pada umumnya ya begitu. Kalau udah bisa masuk 3 ikut, wah itu bagus. Tapi kalau di atas 5, wah itu the best itu. 6 orang, 10 orang diajak, 6 orang, 7 orang ikut, the best itu. Jadi makanya kita ajak orang kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah orang kemunkaran. Cegah kemungkaran tuh nggak usah orang lagi anak muda main game online judi ya. Kita bentak-bentak, kita ambil HP-nya, kita cemplungin ke kali, nggak perlu. Mencegah kemungkaran itu dengan cara apa? Bapak punya anak suka main game online judi misalkan, ya nggak usah dikasih duit buat beli paket, gitu. Jadi cara mencegah itu nggak harus dengan cara yang kasar. Kalau kita sudah mengerjakan itu, maka akan dapat bonus selain umat terbaik di ujung ayatnya, wa tu'minuna billah, dan Allah akan berikan tambahan iman kepada kita. Makanya ini Pak, tugas kita berdakwah. Ya, Jamaah Tabligh melakukan itu, mengikuti zaman Rasul dan sahabat yang mengajak orang. Begitu banyak cobaan hinaan. Akhirnya sudah begitu banyak cobaan hinaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW dengan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, pokoknya kita kalau pengen lebih baik, coba hijrah. Nggak harus pindah kampung, pindah rumah Pak. Ya, nanti kita tahu esensi hijrah. Pindah tuh. Nah, ada satu pemuda pindah dari Mekah ke Madinah, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya. Ada pemuda yang dia ikut pindah sama Rasulullah sahabat karena ada perempuan yang disukainya pindah ke Madinah. Maka sahabat berkata kepada Rasulullah, menginformasikan, ya Rasul, ada seorang pemuda, dia hijrah bukan karena Allah dan Rasul, karena perempuan. Maka keluarlah hadis yang sangat terkenal. Siapa yang tahu hadisnya? Innamal apa Pak? Ayo. Nah, wah Pak Nadi yang jawab. Udah nih buat Pak Nadi nih minyak ya. Ya, innamal a'malu binniyat. Itu tuh. Ketika kita punya niat untuk hijrah, Allah akan lihat niat kita untuk apa. Kalau Rasul dengan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, memang niatnya untuk menguatkan Islam. Karena begitu banyak ujian yang begitu berat di Mekah, maka hijrah dulu ke Madinah. Ketika kita Pak mau hijrah, dulu kita jarang ke masjid, dulu kita terlena dengan kehidupan dunia, dulu kita sibuk dengan pekerjaan dan usaha kita. Yang ada kita lalai dari sholat kita kepada Allah, dari ibadah kita. Maka kita mau berbenah, mau hijrah. Sekarang saya mau rutinin sholat tepat waktu,
sholat di masjid, ikut kajian biar hati ini lembut. Ikut kajian tuh bukan nyari pinter, Pak. Cobalah tengok ceramah-ceramah kiai-kiai kita, guru-guru kita, ya, itu pasti diulang-ulang. Ya, saya ceramah di masjid ini, masjid mana sama, bahkan di masjid yang sama bisa jadi diulang 2-3 kali. Di pesantren pun begitu, kita belajar diulang-ulang, Pak. Tapi mengulang-ulang ilmu agama itu beda esensinya, Pak. Oh, itu mah udah pernah ceramah kayak gitu kemarin. Nggak usah bilang begitu. Kenapa? Keberkahannya beda. Dari orang yang sama saja, guru yang sama nih, ini kok 3 kali ceramah, guru itu neranginnya itu lagi. Ya, itu guru yang sama, ya. Nah, apalagi guru yang beda gitu ya. Nah, jangan pernah guru yang sama menerangkan itu, tetap itu jadi ilmu. Ilmu itu bukan hanya kita harus pahami, tapi kita lihat keberkahannya. Bisa jadi ketika pertama kali guru menyampaikan kita lagi ngantuk, ketika guru yang kedua menyampaikan materi yang sama kita lagi ngobrol. Nah, pas yang ketiga kita pas lagi dapat masalah, lagi fokus dengerin ceramah, masuk tuh hidayah jadi gitu, Pak. Jadi makanya yang namanya sesuatu hijrah itu esensinya meluruskan niat. Jadi lurusin niat, jangan sampai niat kita ini dekat sama Allah untuk apa? Untuk keperluan selain daripada ridho Allah dan Rasul. Jadi kita mencari ridho Allah. Minaz zulumati ilan nur wa minal jahiliyati ila siratil mustaqim. Jadi kalau mau hijrah, jadi hijrah itu bukan begini, Pak. Kalau ada satu kelompok yang mengatakan, ayo ikut pengajian hijrah, ya, yang tadinya kalian kunut nggak usah kunut lagi, itu bid'ah. Ya, kalian biasanya malam Jumat yasinan nggak usah yasinan lagi, itu bid'ah. Itu bukan hijrah esensinya, Pak. Itu menjustifikasi. Islam itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi keberkahan, menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang memeluknya untuk seluruh alam, bukan hanya untuk orang Islam, bahkan bukan hanya untuk orang-orang non muslim, tapi untuk seluruh makhluk di alam ini, tumbuhan, hewan. Dengan Islam akan menjadi rahmat. Kalau orang Islam yang memahami Islam, dia nggak akan semena-mena sama binatang. Kalau orang Islam memahami Islam, dia tidak akan semena-mena sama tumbuh-tumbuhan, sama hewan tumbuhan yang tidak bisa berpikir aja dia nggak akan semena-mena, tidak akan zolim. Bagaimana kepada manusia? Maka Islam itu hancur dengan orang Islam sendiri. Islam itu jelek karena oknum orang Islamnya. Ada hadis, ketika seseorang muslim melakukan kemaksiatan, maka ketika dia sedang melaksanakan kemaksiatan itu, copot Islamnya. Jadi itu oknum. Oh, itu ada orang Islam tuh dia minum minuman keras, itu ada orang Islam tuh lagi berzina. Ketika dia melakukan kemaksiatan, Islamnya sudah copot. Jadi bukan Islamnya yang orang Islam yang melakukan itu, tapi oknum orang itu yang melakukannya. Karena Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Islam tidak mengajarkan kita untuk saling gontok-gontokan. Yang satu menjelekan yang ono, yang ini menjelekan yang itu. Islam itu rahmatan lil alamin, Pak. Kita aja belum tentu pantas masuk surga. Seperti Abu Nawas berkata, ya, ilahi lastunil firdausi ahlan wala akwa 'alan naril jahimi. Kata Abu Nawas apa? Ya Allah, aku tidak pantas masuk surga, tapi aku tidak kuat kalau dibakar di neraka. Itu kata kias Abu Nawas. Dalam artian apa? Kita ini nggak pantas masuk surga, Pak. Jadi ngapain kita justifikasi orang ini belum tentu diterima ibadahnya, wah ini bid'ah nih segala macam. Udah, kita ngaji ini belajar ilmu. Memang ada saudara-saudara kita juga yang mengada-ada, hati-hati. Ya, kalau kita ke makam takziah, niatnya apa sih takziah itu? Mengingatkan kita kepada mati. Lalu doakan. Kita masih hidup mendoakan yang sudah meninggal. Kan ada 3 hal, ya, yang tidak akan putus
Pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Datang ke kuburan doakan. Ya, terus ingat mati satu saat kita di dalam kubur, bukan minta-minta, bukan request bawa catatan ke makam orang soleh, ke makam para wali, ke makam habaib, ya, bawa catatan, ini saya pengen ini nih, kulkas yang model baru 2 pintu, ya, motor terbaru NMAX misalkan. Bukan itu, Pak, ya. Jadi makanya luruskan niat orang yang berhijrah, luruskan niat merubah kepribadian dia dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita memasuki bulan hijrah dan ingin hijrah dalam hidup kita? Ada 2, mudah-mudahan nyampe. Yang pertama, kita banyak membaca istighfar. Banyak baca astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Istighfar itu tanda taubat kita. Karena kita mau hijrah, ya Allah, dulu saya terlalu banyak kesibukan, saya lalai, ya Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu merugi. Karena apa? Sering melalaikan, padahal dia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi kita kalau dihitung sehari 24 jam, banyak lalainya ketimbang ibadahnya, banyak maksiatnya ketimbang ibadahnya. Maka kita nih mengakui kita nih banyak salah, banyak kurangnya. Maka kita banyak istighfar. Bahkan habis sholat tadi, habis sholat subuh, apa yang kita baca selesai salam? Astagfirullahaladzim. Kita masih berbaca istighfar, padahal kita habis ibadah. Apalagi di luar ibadah. Rasulullah sehari semalam tidak kurang 100 baca istighfar, walaupun dosanya sudah diampuni yang lalu, saat ini yang akan datang sudah diampuni kalaupun ada. Dan Rasul terkenal, orang-orang mengenal Rasulullah adalah Quran berjalan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasul, apa yang dikatakan Rasul, apa yang dikerjakan Rasulullah itu adalah Quran gitu. Jadi insya Allah nggak akan ada dosa dari tingkah laku Rasulullah. Kesalahan mungkin ada, Rasul pernah melakukan 3 kesalahan dalam hidupnya, tapi itu yang menurut kita manusia biasa hal yang wajar. Bahkan kalau kita seperti Rasulullah saat itu, mungkin kita lebih murka daripada Rasulullah SAW. Nah, maka istighfar ini penting, Pak. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah lalu ditempatkan di surga, semua ada. Mau apa aja di surga ada, Pak. Mau buah-buahan, mau makanan, bahkan ada dulu di pesantren saya diceritakan, ya, walaupun ini tidak mungkin, tidak kita lihat ada dalil kuatnya, tapi ini kan sebagai motivasi aja, bahwasanya di surga itu kalau orang masuk surga dapat 1 istana. Dalam 1 istana itu ada 40 kamar. Ini Zainul MZ pernah ceramah ini, almarhum. 1 istana ada 40 kamar. 1 kamar ada 40 kasur. 1 kasur ada 40 spring bed. 1 spring bed ada 40 pribad. Berapa? Bidadari. Bayangin tuh, Pak, ada berapa bidadari itu, Pak? 1 orang dapat 1 istana di surga. 1 istana ada 40 kamar, 1 kamar ada 40 kasur, 1 kasur ada 40 spring bed, 1 spring bed ada 40 bidadari isinya. Coba kalau kita nggak ada tukang jamu di surga, waduh, dengkul copot itu, Pak. Ya, jadi apa? Yaitu salah satu mungkin gambaran bagaimana nikmatnya surga. Tapi Nabi Adam kesepian di surga. Makanya kan Adam itu artinya apa, Pak? Kosong. Adam itu artinya kosong. Jadi bumi itu ada kehidupan karena 4 faktor. Yang pertama sajaroh. Sajaroh artinya apa? Artinya pohon huldi. Kalau nggak ada sejarah pohon huldi, maka tidak akan ada bumi. Tidak akan ada kegiatan di bumi lah manusia. Ya, sajaroh juga artinya sejarah. Sejarah itu pohon huldi. Yang kedua Adam, kosong.
Awalnya kosong tuh, surga nggak ada manusia, bumi nggak ada manusia, ciptakan oleh Allah Adam. Adam ini kosong artinya. Lalu setelah kosong diciptakanlah Hawa. Hawa itu apa sih Pak? Rasa. Maka ketika seorang manusia nggak punya rasa, coba Pak kita lihat di pinggir jalan, ya orang jalan nggak pakai baju, nggak pakai celana, diteriakin orang, dilihatin orang santai aja, karena dia mah nggak punya perasaan, ya error gitu ibarat katanya, ya. Kalau sekarang ODGJ gitu, jadi otaknya nggak berfungsi, jadi dia nggak malu mau kemana-mana telanjang segala macam gitu. Nah, itu Hawa adalah rasa yang ditunjukkan kepada kita. Contoh kita lagi sakit nih Pak, lagi tipes, dikasih makan ayam, ikan, semur jengkol, enak nggak makan Pak? Nggak enak, karena rasanya dihilangin sama Allah tuh, nggak ada rasa di lidah kita juga, semua ambar, ya. Tapi ketika rasa itu dimunculkan, makan Pak pakai ikan asin, pakai sambal terasi, ya, terong, wah sama Pak jengkol muda, itu tinggal ngambil di kebunnya Pak Nadi gitu ya, makan di belakang kebun itu, nikmat banget tuh, gitu Pak. Yang membuat nikmat makan itu bukan lauk pauknya, tapi rasa yang Allah berikan. Makanya kalau kita pernah makan di kondangan Pak, udah kita makan ambil lauknya sate, ambil lauknya daging, kentang apa daging apa tuh yang pokoknya yang zaman sekarang lah, kita ambil sayurnya, kita ambil buahnya, tutupin lagi pakai kerupuk, tutupin lagi pakai, kan gitu ya, udah banyak. Pas dimakan mah berapa sendok udah ngap, udah nggak enak rasanya gitu. Nah tapi itu yang kita lihat, rasa Pak. Makanya manusia kalau nggak ada rasa nggak akan bahagia. Makanya jangan sampai hilang rasa kita Pak. Menumbuhkan rasa dengan apa? Ya dengan zikrullah, dengan perbanyak zikir. Kalau perbanyak zikir kita akan ingat, ya Allah bersyukur kita, ya Allah makan dapat ceplok telur pakai kecap. Saya dulu di pesantren Subang Pak tahun 92, saya dikasih jatah 30.000 sebulan sama orang tua, 1.000 sehari. Itu udah lauk pauk makan di pesantren sama jajan-jajan lah kalau sabun habis apa, karena nasi disiapin di pesantren. Nah kalau hari 15-20 itu udah habis uang, ya udah kita makan pakai garam aja tuh. Ngalamin saya Pak, nggak kayak anak santri sekarang udah ada bayaran buat makan 2-3 kali kalau selauk. Dulu enggak, kita yang ngatur, ini beli lauk apa beli sabun buat nyuci baju, dulu begitu Pak. Akhirnya apa, kita makan pakai nasi, pakai ikan apa, pakai garam, tapi nikmat Pak, nikmat. Karena di balik nasi itu ada ikan, ada rendang, ada ya kalau ada itu lebih nikmat lagi gitu. Tapi nikmat aja makan. Kalau di pesantren makan nasi liwet itu nggak pakai lauk aja udah nikmat. Itu rasa. Nabi Adam diberikan Siti Hawa untuk menambah rasa, ya. Setelah ada rasa, jangan sampai ada nafsu di belakangnya. Makanya Hawa kalau sudah pakai nafsu jadi hawa nafsu, ngeri. Kita pengen beli baju koko buat sholat, ya 100.000 juga udah bagus dah. Tapi ketika pakai nafsu, ini kan hawa nih, aduh hawa saya, rasa saya sholat kayaknya enak pakai baju koko nih, beli 100.000, pantes. Tapi kalau udah pakai nafsu, pengen baju kokonya tuh yang gemerlap, yang wah gitu ya, yang jutaan, nah itu pakai nafsu. Maka Siti Hawa tergoda tuh Pak, pakai nafsu. Udah enak di surga, pakai nafsu. Allah sudah melarang jangan dekati pohon huldi, didekati sama Siti Hawa. Bahkan disuruh suaminya untuk ngambil. Nah ini hati-hati Pak, suami kalah sama perempuan. Banyak orang korupsi ya karena godaan dari istrinya. Gaji sebulan 10 juta, istrinya pengen ganti mobil yang harga 200 juta. Mau nggak mau ya udah tanda tangan proyek gitu. Akhirnya apa, diambil tuh buah huldi, dimakan. Kita tahu ceritanya kan, akhirnya terusirlah Nabi Adam dari surga turun ke bumi. 40 tahun Pak nggak ketemu istrinya di bumi karena diturunkannya, dipisah antara Adam dan Hawa, nggak digabung. Nah selama 40 tahun Nabi Adam membaca doa apa Pak? Nih hadiahnya minyak. Siapa yang jawab? Robbana? Hah?
Nah, ada 2 tuh. Ya udah, satu-satu Pak. Mangga Pak, ambil Pak. Nih. Ayo Pak. Nih Pak. Satu-satu ambil minyaknya. Ayo Pak. Nih, ambil minyaknya. Ntar Kak diambil sama Pak Nadih lagi. Nih Pak. Nah ini Pak. Nah ini satu lagi buat Pak Nadih. Oke, waalaikumsalam. Jangan pulang dulu Pak. Nah, itu assalamualaikum, kira mau pulang. Ya Pak, kita baca yuk bareng-bareng yuk, biar berkah subuh ini. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam 40 tahun untuk meminta taubat kepada Allah. Kalau kita dengan istighfar sama esensinya. Astagfirullahaladzim. Kita baca Pak. Sehabis sholat malam hari kita menetes air mata. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyak dosa ya Allah. Saya masih dihormati orang karena orang itu tidak tahu aib saya ya Allah. Saya masih dihargai orang lain karena Engkau masih menutupi aibku ya Allah. Kalau Engkau buka saja satu aibku, aku niscaya tidak akan lagi dihargai orang lain. Astagfirullahaladzim. Kita minta ampun sama Allah. Kita banyak lalai pada banyak kesehatan yang Allah kasih, banyak kenikmatan yang Allah beri, tapi kita lalai kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Banyak istighfar Pak. Bapak memahami bahwasanya semua pemberian dari Allah, tapi ketika kita memahami, kita melupakan apa tugas dan kewajiban kita kepada Allah. Ini yang berat. Kalau kita punya bos, kita dapat gaji tapi nggak mau kerja, pasti dipecat. Ya kita, Allah masih tidak mencat kita sebagai manusia, masih dikasih rizki sama Allah Pak. Kita durhaka sama Allah, masih dikasih rizki sama Allah. Maka ini kayaknya cuma satu dulu ya Pak. Makanya kita mah gitu, kalau pengajian hikmah itu sedikit materi tapi harus detil biar kita paham ya. Jadi cuma satu yang saya bahas subuh kali ini tentang istighfar saja dulu. Padahal ada beberapa lagi apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram untuk hijrah. Tapi satu ini kita gojolok biar kita paham, perbanyak istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal, ini saya tutup dengan kisah ini. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau salah satu ulama besar. Ulama mazhab ini ada 4 Pak. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Hanafi gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i gurunya Imam Hambali. Tapi mereka saling menghormati. Imam Asy-Syafi'i diundang Imam Hambali untuk memimpin sholat kepada umatnya, maka Imam Asy-Syafi'i tidak memakai kunci. Imam Hambali diundang oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menjadi imam sholat, maka Imam Hambali memakai kunut. Itulah 2 sosok ulama besar yang saling menghargai. Lah kita baru ustadz, baru kiai, baru habaib ya. Kita sudah menganggap diri kita lebih hebat daripada ulama-ulama besar yang dinisbatkan mazhabnya kepada kita. Bayangkan, udah pada recok ya, berantem ribut, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Padahal mah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, kalau kita melihat ada kiai, ada ulama besar, ada habaib, tapi merasa dirinya hebat ya, yang harus kita ikuti adalah Allah dan Rasulnya. Dan pemimpin, ulama, guru yang apa? Yang taat juga pada Allah dan Rasul, mengikuti aturan Allah dan Rasulullah. Rasul nyontoh ini gimana? Dakwah dengan lembut, jangan caci maki, jangan hina-hina ya. Nah itu, jadi umatnya sekarang udah mulai terbelah, terpecah. Kenapa? Ya karena pemimpinnya juga menunjukkan perpecahan. Ini jangan terjadi, ayo kita bersatu.
Nah, Imam Ahmad bin Hambal, ini kisahnya tentang istighfar, Pak. Imam Ahmad bin Hambal diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Baghdad ke Busra. Ya, dari Baghdad ke Busra. Itu lumayan jauh, Pak. Ketika itu mau pesan Gojek, aplikasinya error. Jadi jalan kaki, karena nggak ada apa ini ya, belum ada Gojek. Jalan kaki itu dari Baghdad ke Busra. Sampai Busra lelah Imam Ahmad bin Hambal, atau kita kenal dengan sebutan Imam Hambali. Beliau mau istirahat di masjid, Pak. Mau tiduran di masjid istirahat. Nah, marbot masjidnya mengusir, nggak boleh tidur di masjid. Ya, berarti zaman dulu, zaman sekarang udah mirip-mirip sama zaman dulu ya. Nggak boleh tidur di masjid, masjid dikunci gitu ya. Tapi kata DKM nggak dikunci, kotak amal ngilang kan gitu ya, repot juga. Ya kalau dulu kan aman-aman aja nggak dikunci gitu ya, emang nggak ada isinya kotak amal juga dulu mah. Jadi serba salah gitu. Ya mau dikunci, kasihan ya mau sholat malam musafir, nggak dikunci nanti ada yang belatakan hilang gitu ya. Makanya masjid kalau udah mau ada tamu jamaah tablik terima aja, Pak. Saya gitu di masjid saya, jamaah tablik dari Brimob telepon, "Ustaz, kita mau tablik 3 hari." 3 bulan lah, saya bilang gitu, biar rame masjidnya. Jadi kalau ada jamaah tablik mah nggak ada kunci juga aman, Pak. Hari-hari di situ, ya, sholat tahajud bareng di situ jamaah tablik. Kalau perlu nggak usah pulang-pulang 3 tahun. Nah ini Imam Ahmad bin Hambal nggak diizinkan tidur di masjid. Ini marbot nggak tahu beliau Imam Ahmad bin Hambal. Jadi di Busra walaupun jauh tapi sangat terkenal. Orang tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kan nggak seperti sekarang. Ada medsos, ada Instagram, ada Facebook. Dulu mah nggak ada. Jadi nggak tahu wajahnya seperti apa nih ulama besar. Cuma namanya aja gaung. Ya, namanya tersiar di kota Busra siapa Imam Ahmad bin Hambal. Tapi ini marbot nggak tahu. Kalau tahu nggak bakal berani ngusir. Pas ketika diusir keluar, ada penjual kue lewat masjid. Dia melihat tuh, marbot masjidnya lagi ngusir seorang bapak-bapak. Nah, si penjual kuenya menghampiri, "Ada apa, Mas Marbot?" "Ini nih, musafir ini mau tidur di masjid, saya udah larang." "Udah, gini aja Pak, kalau Bapak mau istirahat di rumah saya aja," kata penjual kue itu. "Ya, nanti Bapak bisa istirahat, kalau besok mau lanjutin perjalanan, mangga." Nah, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ikut si penjual kue ini tidur di rumahnya, Pak. Ketika nyampe rumahnya, Masya Allah, Pak, rumahnya sederhana. Ya namanya juga penjual kue biasa, Pak, yang keliling gitu ya, kayak tukang onde-onde kayak gitu kan, yang keluar asap itu, Pak, nggak pakai kelapa itu ya. Nah, kue putu ya, yang ada di rambut itu ya, binatang-binatang di rambut bukan? Oh, itu kutu ya. Jadi penjual kue paling berapa sih, Pak? Ya bukan kita ngeremehin ya. Ya, penjual kue ini paling ya dapat asal buat makan keluarga lah gitu ya. Tapi Imam Ahmad bin Hambal melihat apa, Pak? Ya Allah, kok rumah tangga orang tua penjual kue ini kelihatannya luar biasa, anak-anaknya soleh, dan dia terlihat bahagia menyambut tamu luar biasa. Ya, nah penasaran Imam Ahmad bin Hambal, dia nanya, "Mas, maaf Mas, setelah tidur di situ paginya disambut dengan sarapan pagi luar biasa ya. Mas, maaf saya kok mau nanya, mohon maaf." "Nggak apa-apa, ada apa Pak?" Dia nggak tahu ini Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, tapi dia tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal, si penjual kue ini. "Saya mau nanya, kok Mas bisa kelihatan bahagia? Berapa penghasilan Mas per hari?" "Oh, saya penghasilan sehari ya nggak besar, cukuplah buat keluarga. Alhamdulillah, tapi berkah dengan saya mengamalkan istighfar selama 30 tahun saya dagang kue. Semua doa dan permintaan saya diijabah oleh Allah kecuali satu doang. Semua diijabah, Pak. Cuman baca istighfar, dawamin istighfar ya, tapi sholat juga. Jangan istighfar tapi nggak sholat ya. Nah ini sama aja ya. Kan saya ceritain kemarin tuh yang lima hal tuh rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita haji, kita zakat, kita puasa. Itu kan bentengnya dua ini nih, syahadat dan sholat. Percuma kita zakat tiap bulan, kita haji tiap tahun ya, kita puasa sunnah Senin Kemis, tapi kalau nggak sholat nggak diterima tuh semua amal kan gitu.
Saya baca istighfar 30 tahun semua diberi. Anak saya alhamdulillah berkah, istri saya soleha, saya pengen apa aja ada. Itu Pak, berkah itu begitu Pak. Berkah itu begitu. Saya kemarin ngobrol panjang dengan Pak Nadi tentang masalah berkah di rumah saya. Keberkahan itu bukan diukur dari nilainya. Banyak orang yang penghasilan per bulannya ratusan juta, karena tidak ada keberkahan di dalamnya merasa kurang. Bahkan dia masih bisa minjem-minjem sama orang lain. Tapi ada yang orang penghasilannya cuma 1 juta per menit, tapi alhamdulillah hidupnya bahagia. Kayak Ronaldo kan berapa miliar itu per menitnya. Ya itu. Saya punya kenalan Pak di Priuk, tukang somai. Dari saya kecil sampai saya udah punya anak kecil gitu, masih tukang somai sepeda Pak. Masih tukang somai. Saya tanya, Pak, Bapak ini dari saya kecil sampai sekarang Bapak masih jualan somai sepeda? Istiqomah sekali Bapak. Nggak ada apa Bapak nggak bikin kios, bikin cabang gitu kan, Bapak udah berpuluh tahun. Alhamdulillah. Dek Ustadz, manggil saya Dek Ustadz, bukan Ustadz Ade, karena dia tahu kecilnya saya ya. Tapi tetap aja Dek Ustadz kan Ade juga gitu. Dek Ustadz, saya punya anak 3. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dengan apa? Dengan saya dagang somai dapat berkah dari Allah. Oh, anak Bapak 3, di mana Pak? 3-tiganya di kementerian. 1 kementerian dalam negeri, 2 kementerian luar negeri, yang ketiga kementerian koperasi. Subhanallah, saya bilang, Bapak jual somai, anak Bapak 3-tiganya kerja di kementerian. Bukan kerja Pak Ustadz, dagang somai juga di luar. Oh, kirain kerja, ternyata dagang somai juga di depan kementerian gitu. Tapi berkah, bisa ngidupin anak istri. Berkah Pak. Jangan salah Pak, kita menganggap remeh tukang-tukang dagang ya. Kita kalah walaupun kita gaji manajer misalkan 12,5 juta. Nah tukang dagang bisa dapat 500.000 bersih per hari, udah 15 juta sebulan. Belum kalau ada pesanan catering. Jangan salah ya. Makanya berkah, Rasulullah juga dagang ya. Jadi kita ini semuanya sebenarnya pedagang. Kita memperdagangkan ya ilmu kita, apa yang bisa kita dagangkan. Bahkan lagi Covid kemarin kan semua kita jadi pedagang kan Pak. Dagang TV, dagang kulkas buat beli makan kan gitu ya. Karena udah pada habis ya tabungan gitu. Jadi setiap kita ini punya motivasi itu. Kasih penjual kue 30 tahun Pak, baca istighfar, semua dikabulin sama Allah. Perbanyak istighfar Pak. Kalau Bapak punya hajat, punya niat, perbanyak istighfar dari sekarang. Kalau Rasulullah 100, kita 1000 lah sehari. Ya, istighfar Pak. Semua diijabah kata si penjual kue. Cuman 1 yang nggak diijabah. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang 1 itu tuh yang nggak diijabah? Ya. Semua yang saya minta 30 tahun dikasih dengan istighfar. Cuman 1 yang saya minta tidak dikabul, yaitu ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Netes air matanya tuh Imam Ahmad bin Hanbal apa? Akhirnya dia cerita, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Allah bukan tidak menjawab, tapi Allah menunda, mengabulkan doamu bukan hanya untuk sekedar bertemu, tapi saya bisa nginep tidur di rumahmu, saya bisa makan bersama kamu. Tuh Pak, kalau Bapak pengen ketemu Habib Rizik, Kiai Imad, nah baca istighfar dah. Siapa tahu banyak baca istighfar, nanti tiba-tiba datang Habib Rizik barengan sama Kiai Imad ke rumah Bapak kan, diskusi sama Bapak itu. Jadi inilah Pak esensinya, perbanyak istighfar ya. Kita banyak amalan ini itu, perbaiki diri kita dulu. Kalau kita pengen Allah perbaiki kehidupan kita, kita perbaiki diri kita dengan apa? Dengan istighfar. Nanti ada lagi insya Allah kita sambung. Jadi kita gini aja Pak ya, dikit aja ilmu, tapi yang penting paham ya. Karena buat apa banyak ilmu kalau kita nggak paham dengan ilmu yang kita punya. Kayak kita punya 1 pohon Pak, pohon jeruk ya. Saya mau ngasih saran ke Pak Nadi di belakang kebun, tanam 1 pohon, tapi pohon itu yang lebat, buahnya bisa dibagi-bagi ke tetangga. Karena kita punya 1 pohon tapi lebat, buahnya bisa manfaat Pak. Tapi ditanya Pak Nadi punya berapa pohon, semua jenis buah-buahan ada.
Jeruk ada Ustaz, pepaya ada, pohon kelapa ada, pohon manggis ada. Hebat, banyak banget Pak Nadi. Sekarang buahnya berapa bulan sekali? Nggak pernah numbuh semuanya. Nah, percuma kan punya pohon banyak kalau nggak ada buahnya. Mendingan punya satu pohon tapi banyak buahnya. Buat apa punya banyak istri nggak punya anak? Yang mendingan satu istri tapi anak banyak. Apalagi kalau istri banyak, anak banyak. Ya, ibu bapak, karena saya berani gini karena nggak ada ibu-ibunya, baru datang jam 8 kan. Jadi mudah-mudahan ada, ini kan udah mau suruk ya, ya karena tadi Pak Nadi udah WA saya dari Batin, Pak Ustadz kopi nungguin. Nah, jadi kita sudahi dulu, insya Allah berkah barokah ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Bulan depan kita dikasih umur, dikasih kesempatan bisa ngaji lagi, dan insya Allah kita bahas semakin melebar tentang hikmah. Jadi hikmah itu, jadi kita nggak ada pemikiran lagi hikmah itu ilmu dukun, bukannya. Hikmah itu ilmu Nabi Ibrahim yang disampaikan pada Nabi Ismail dan Nabi Muhammad untuk memahami tentang Islam. Jangan sampai Islam itu hanya sekedar tulisan, seperti Quran hanya sekedar tulisan tapi tidak dibaca, dipahami. Buat apa? Jadi kita pahami walaupun sedikit, ilmu kita dipahami. Setelah dipahami, amalkan. Insya Allah jadi berkah ya, dan mudah-mudahan Masjid Nurul Khairat semakin berkah, para pengurusnya, para asatidnya, para imamnya, dan para donatur juga para jamaahnya. Mudah-mudahan saya beri usulan Maulid Nabi bikin gebiar maulid di Nurul Khairat, biar berkah kita di sini ya. Insya Allah kita sama-sama menghormati guru-guru. Jadi undang guru-guru, nggak usah ngundang ustadz-ustadz yang tenar-tenar dari luar lah. Ustadz-ustadz yang biasa ngisi kajian suruh ceramah satu-satu dah. Ustadz Maher yang lain suruh ceramah dah sampai subuh biarin aja gitu kan gitu. Kalau saya mah ngopi di rumah Pak Nadi kan aman. Itu saja, mohon maaf atas segala kehilapan, dan mudah-mudahan kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan hijrah kita, dan kita ditetapkan hijrah kita sebagai hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi